Selamat sore Bapak Ibu. Masih semangat? Kalau saya bilang tepuk semangat, Bapak Ibu tepuk ya. Tepuk contohnya, tepuk semangat. Ha. Yes. Oke, tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin ya masih ingat nama saya? Masih ingat ya? Alhamdulillah kalau masih ingat. Siapa Bapak Ibu yang di belakang? Nama saya siapa? Nur Rahma. Biasa dipanggil Rahma. Nah, Bapak Ibu, baiklah, untuk kali ini kita akan membahas berkenaan dengan kelas menyenangkan dengan berbelai. Kalau tadi melihat ekspresi Bapak Ibu ketika storytelling, sebenarnya Bapak Ibu sudah luar biasa sekali Bapak Ibu, sudah menghayati seperti itu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi saya ingin berpantun dulu. Jalan-jalan ke Kapuas Hulu, jangan lupa membeli buah durian. Peserta ICL Kabupaten Kapuas Hulu memanglah sangat keren-keren. Ya Bapak Ibu, baiklah. Mohon berdiri dulu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, silahkan bertiga membentuk kelompok, bertiga-tiga saja untuk sekarang. Ya, video sendiri. Ya, video. Bertiga Bapak Ibu. Dua orang nanti jadi rumahnya, satu orang jadi pengungsinya. Pengungsi. Jadi ada tiga Bapak. Nanti saya akan bercerita Bapak Ibu. Yang membuat rumah, ya, satunya di bawah atau di tengah-tengah lah pokoknya. Oke Bapak Ibu, understand? Oke, are you ready? Ready. Ketika ada kata-kata COVID, ya, Bapak Ibu membentuk rumah. Ketika ada kata-kata banjir, orangnya pindah. Pindah terserah mau tukar kemana. Ketika ada kata-kata gempa bumi, gempa ya, kembali semua berubah bentuk lagi, ya, kelompok lain, ya, bentuk dengan kelompok lainnya, berubah semuanya karena kena gempa bumi. Oke, siap Bapak Ibu? Oke, siap. Tahun 2020, ketika bulan Maret, terjadi COVID, ya. COVID menimpa kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Di tahun yang sama, yaitu tahun 2021 juga, terjadilah banjir yang sangat besar. Ayo bakar Bapak Ibu. Ayo belakang bakar. Bakar orangnya bakar. Orangnya bakar dasarnya, bukan orangnya pindah ke kelompok lain Bapak Ibu. Jadi kita ulang dari awal lagi. Oke. Orangnya pindah ke kelompok lain. Orang. Jadi ada rumah, ada orang. Ya. Selanjutnya. Oke, siap Bapak Ibu, konsentrasi. Tahun 2021 juga di Kabupaten Maung yang
jauh di sana terjadi juga gempa bumi. Gempa bumi jadi tidak ada resiko yang sama. Yang di belakang jangan curang. Yang di belakang jangan curang yang belakang. Oke, siap Bapak Ibu. Oke, are you ready Bapak Ibu? Oke, kita mulai lagi. Di pelosok daerah ujung Kapas Hulu ada sebuah rumah yang sudah peot sekali. Di dalamnya ada 2 orang yang sakit terkena COVID. Kalau COVID orangnya pindah. Kalau banjir rumahnya yang pindah, orangnya tetap. Kalau gempa bumi semuanya pindah. Oke, siap Bapak Ibu. Kita mulai lagi. 2 orang yang sakit tadi kena COVID sungguh menderita sekali. Ditambah besok harinya ada air yang masuk ke rumahnya. Baru air Bapak Ibu, belum banjir. Ada air masuk di rumahnya. Besoknya lagi ternyata ada banjir. Ayo belakang. Yang di belakang ya. Oke. Yang di atas. Oke Bapak Ibu. Setelah banjir terjadi, tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat sekali. Nah ini oke teman-teman Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu semuanya. Kalau yang sebelah sini kurangnya apa? Ya pokoknya itu yang betul. Nah Bapak Ibu, speaking ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu ketika mulai pembelajaran atau ketika kelas-kelas sudah mulai ya ngantuk seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah Bapak Ibu, saya dulu honor itu mulai tahun 2005 ngajar di MTS. Kemudian 2006 saya mulai ngajar di MIN di Nganjuk, Jawa Timur. Nah, ketika saya mengajar bahasa Inggris ya untuk di MIN, ini saya sudah menerapkan sebenarnya role play ya atau bermain peran di waktu 2006. Tetapi karena zaman dulu Bapak Ibu mungkin kamera juga masih kurang canggih, tidak secanggih zaman sekarang. Jadi dokumentasi tidak saya cari-cari, ternyata tidak ada, jejak digital saya tidak ada. Kemudian, nah ini tahun 2011 saya mulai merintis karir di Kalimantan Barat, tepatnya di SMA 1 Silat Hilir. Ya, mungkin Bapak tahu, udah pernah ke Silat Hilir Bapak Ibu? Lewat saja. Kecuali Pak Adun, Pak Widodo, nah Pak Christopher ya, Pak Boni, ini sudah tahu lah silat bagaimana tempatnya banjir. Nah, Bapak Ibu, ketika 2011 saya sudah menerapkan juga sebenarnya di sekolah saya karena bertepatan memang saya guru bahasa Inggris ya, untuk SMA. Jadi ini adalah foto yang masih ada gitu. Kalau yang lain sudah nggak ada lagi. Nah, di sini untuk
pembelajaran bahasa Inggris, mungkin selain metode-metode lainnya, saya juga menerapkan salah satunya metode role play. Ini sekarang ya, bagaimana mereka menerapkan role play dengan penuh ya penghayatan sekali. Kemudian ini juga ini hanya ya karena memang fotonya hanya ini aja, yang lain juga sudah mungkin lenyap ya, karena udah berganti laptop, sudah berganti ya berapa kali, HP juga sudah berganti. Kemudian zaman dulu tidak mengenal Drive, ya, OneDrive, baik Microsoft maupun yang miliknya akun belajar ID apapun akun-akun yang lain. Zaman dulu Pak Widodo yang sudah merasa disilat bagaimana sinyalnya juga susah sekali, apalagi di Penai itu. Bagus sekali ya. Nah, ketika saya sudah menerapkan role play, Bapak Ibu, saya angkat menjadi PTK, penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu sudah membuat PTK? Sudah pernah membuat PTK, Bapak Ibu? Penelitian tindakan kelas. Kalau Bapak Ibu naik pangkat, nah, wajib PTK. Nah, ini sangat penting sekali. Tahun 2011 saya jadikan sebuah PTK, penelitian tindakan kelas, dan saya gunakan untuk saya naik pangkat. Alhamdulillah sekarang untuk pangkat saya sudah 4A, sudah 2 tahun lalu. Saya padahal baru 2011 ya untuk diangkat jadi PNS. Nah, Bapak Ibu, setelah saya jadikan PTK, ketika masa COVID 2020, itu kan banyak nganggurnya ya. Itu saya jadikan sebuah buku yang ber-ISBN. Ini adalah buku saya yang ke-7, Bapak Ibu, yang tentang role play ini. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 9 buku yang ber-ISBN yang saya tulis, dan salah satu buku tersebut saya ikutkan lomba tingkat nasional dan mendapatkan juara 1 tingkat nasional pada tahun 2012. Nah, semoga ini nanti menjadi motivasi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu kemarin sudah menulis buku ya lewat program POP ini. Nah, tahun ini Bapak Ibu juga sudah nulis. Mudah-mudahan nanti segera menjadi buku ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk buku yang karya sendiri Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ya mencoba untuk sendiri menjadikan tulisan-tulisan Bapak Ibu ini menjadi satu buku seperti itu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin pernah di kelas Bapak Ibu ada yang seperti ini? Pernah Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bermain ice breaking. Ya. Tepat. Salah satu cara. Mungkin ada yang lain? Ada yang ngomong sendiri, ada yang udah ngantuk, ada juga yang tidur ya di kelas. Nah, ini sudah suasananya udah tidak menyenangkan sekali. Jadi Bapak Ibu harus punya trik-trik ya Bapak Ibu ya. Selain SDK mungkin ya Bapak Ibu untuk metodenya mungkin selain diskusi, ceramah. Nah, mungkin Bapak Ibu silakan pilih metode lain. Nah, ini salah satunya adalah ya ini role play. Bapak Ibu, role play merupakan metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku yang berpura-pura. Ya, Bapak Ibu ya, berpura-pura atau acting sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kemudian siswa dalam peran ini, siswa juga menirukan gaya-gaya tokoh-tokoh sesuai dengan perannya masing-masing. Nah,
saya yakin Bapak Ibu yang di sini luar biasa sekali karena tadi sudah melihat actionnya itu sudah bagus sekali. Ada yang jatuh, kemudian ya ada yang jadi kakek-kakek, ya ada yang jadi kepala sekolah, jadi guru. Nah, sungguh-sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, apa sih tujuan dari role play? Jadi tujuan dari role play ini adalah mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Bapak Ibu, untuk ciri-ciri dari role play terdapat pemeran tokoh cerita. Setiap role play pasti ada tokohnya Bapak Ibu. Nggak mungkin kita tidak ada tokohnya. Kalau role play atau bermain peran pasti ada tokoh-tokohnya, baik tanpa protagonis maupun antagonis. Ya. Kemudian biasa terdapat dialog dan ditampilkan dalam bentuk lisan. Jadi seperti Bapak Ibu besok ya Bapak Ibu silakan praktek yang biasanya kemarin mungkin Bapak Ibu meminta siswa untuk praktek role play. Nah, besok Bapak Ibu akan berperan benar-benar ya Bapak Ibu, berperan dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, dipentaskan berupa gerak, mimik, dan suara. Bagaimana nada tinggi, nada rendah, nadanya kakek-kakek, nadanya nenek-nenek, kemudian nadanya anak-anak seperti itu. Ada babak, ada adegan. Nah, mungkin ada adegan yang menyedihkan, ada adegan yang menggembirakan. Nah, ada adegan yang mungkin biasa-biasa, kayak tawuran. Nah, mungkin untuk panggung stage-nya mungkin bisa di sini atau di kelas Bapak Ibu silakan, atau di luar memang khusus untuk membuat stage itu silakan kalau di sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebaiknya ada properti yang mendukung, misalnya gergaji, kalau memang gergaji beneran lebih bagus lagi. Kemudian tongkat, kalau ada memang kakek-kakek bawa tongkat beneran, nah ini bisa lebih bagus. Kemudian ada kemarin yang pakai apa namanya ini, caping ya, tanggoi, bahasa sini tanggoi. Nah bisa juga. Besok Bapak Ibu siapkan benar-benarnya untuk role play-nya. Tadi udah memilih cerita-ceritanya? Sudah. Ada yang bawang merah, bawang putih ya kelompok ini? Oh, udah ganti. Oh, udah ganti. Ganti apa? Rahasia. Ini sudah secret ya. Ya Bapak Ibu. Nah, manfaatnya untuk role play ini sangat besar sekali Bapak Ibu. Untuk role play. Jadi yang pertama memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari. Jadi siswa-siswa Bapak Ibu ketika bermain peran ini nanti mereka akan mendapatkan pengalaman yang benar-benar mungkin tidak sebelum-sebelumnya mereka belum mendapatkan. Nah, ketika bermain peran dan mereka menghayatinya, ini sangat bagus sekali. Khususnya untuk mapel-mapel ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini manfaatnya sungguh luar biasa sekali. Dengan role play ini otomatis untuk kayak tadi ya, contoh PTK saya itu meningkatkan ya kompetensi dalam bidang berbicara ya. Nah, dengan menggunakan role play, saya merasakan sendiri manfaatnya sangat besar karena saya juga sudah menelitinya. Jadi kosakata mereka jadi bertambah. Nah, itu salah satunya. Kemudian untuk mapel-mapel lain nanti tinggal menyesuaikan saja, disesuaikan dengan tema-temanya. Yang kedua, mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran. Nah, dengan role play ini Bapak Ibu atau siswa-siswa nanti bisa menggambarkan
prinsip-prinsip dari materi pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan minat dan motivasi siswa. Ini pasti. Nah, dengan role play ini siswa akan lebih semangat. Pernah saya juga merasakan ada siswa mungkin yang awalnya itu malu. Nah, itu pasti malu. Malu aku. Kalau suruh tampil pasti malu. Ada yang seperti itu. Tetapi dengan adanya role play ini, Bapak Ibu, siswa-siswa mungkin yang awalnya mungkin merasa malu karena lihat temannya di depan, ternyata bisa mereka. Jadi mungkin mereka ada ini ya, semangat gitu, lebih semangat lagi. Oh, saya juga harus bisa karena dia juga bisa, seperti itu. Lanjut. Yang keempat, menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan. Nah, di sini juga salah satu manfaatnya mengekspresikan perasaan. Mungkin dari storytelling ataupun role play, ini khusus kita role play, ini biasanya kan adegan tidak dimainkan satu orang, tapi berapa orang, banyak orang. Dan di sini berkolaborasi bersama. Kemudian dalam mengekspresikan perasaan-perasaan dari karakter ataupun peran yang mereka dalami, seperti itu. Nah, selanjutnya keunggulan dan kekurangan. Namanya sebuah metode, ada keunggulan dan juga ada kekurangan. Nah, untuk keunggulannya, dengan bermain role play ini Bapak Ibu, siswa-siswa akan berkesannya lebih kuat dan ketika mendalaminya ya, ketika bermain peran, beda dengan hanya membaca saja. Kalau dengan role play ini otomatis mereka lebih mendalami, ya. Dan ingatan ini akan lama Bapak Ibu, sampai mungkin mereka sudah tua itu masih ingat, dulu saya pernah berperan. Apalagi dengan mungkin kalau yang untuk SMA ya, biasanya SMA ini lebih malunya lebih banyak, karena udah tahu lawan jenis gitu. Yang SMP juga saya yakin juga ada seperti itu, tapi tidak seperti yang SMA. Nah, di sini nanti juga ketika bermain peran, otomatis mereka akan lebih ingat gitu ya, materi-materi yang apa yang mereka perankan, seperti itu. Untuk proses belajar pasti lebih hidup daripada yang biasa-biasa, karena pasti kita ketika melihat kawannya ada gelak tawa, kemudian kalau terbawa ya, ketika mereka ini melihat apa yang dimainkan kelompok lain di depan atau apa yang diperankan kelompok lain di depan. Saya yakin untuk siswa bisa lebih aktif, ini keunggulannya. Tetapi untuk kekurangannya mungkin lebih memakan waktu. Jadi Bapak Ibu, ketika untuk mengatasi lebih makan waktu ini Bapak Ibu, daripada metode-metode biasanya, nah Bapak Ibu harus pandai-pandai mengatur bagaimana waktu ini bisa termanage dengan baik, sehingga waktu yang disediakan misalnya untuk pelajaran Bapak Ibu 2 jam atau 3 jam ini bisa tercukupi. Intinya tergantung Bapak Ibu juga bagaimana memanage waktu dengan baik. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu: 1, mendengar dan memahami cerita yang diperankan. Jadi Bapak Ibu atau siswa nanti sebelum memerankan, pahami dahulu cerita yang mau diperankan. Yang kedua, pilih perannya atau memang mau dibagi, sesuaikan. Kemudian disusun siapa yang maju duluan, siapa yang mungkin nanti ya maju setelah itu, babak pertama siapa, babak kedua siapa, adegannya bagaimana. Nah, silakan Bapak Ibu nanti tahap-tahapnya untuk peran ini benar-benar nanti disesuaikan. Kemudian silakan nanti bermain peran, kemudian diskusi dan evaluasi ini bisa juga dilakukan. Kemudian membagi pengalaman dan terakhir adalah mengambil kesimpulan Bapak Ibu. Oke, ini ada sebuah video, masih ada waktu.
Bapak Supri. Masih bisa. Kita lihat dulu videonya. Setelah ini nanti langsung nanti dari semua mentor ya, mentor berempat akan ya secara otodidak, secara langsung tanpa latihan ya akan menunjukkan praktek roleplay dulu Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu besok ya, sebelum Bapak Ibu nanti tampil, jadi mentor nanti yang akan tampil duluan. Oke, gimana Pak? Bisa nggak? Oke Bapak Ibu. Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati tepuk paha, kalau kau senang hati hentak kaki, kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Oke. Dah siap? Video aslinya? Video aslinya tidak berbeda.